Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Yayu Sirahayu, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk UKIN mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA dengan materi jumlah dan selisih sinus kosinus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah berbahagia sekali Bu Yai bisa bertemu dengan kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali, berbahagia sekali Bu Yai bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang trigonometri ya. Yang di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang jumlah selisih sinus. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, tapi alangkah baiknya untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Kepada Ananda Hanif dipersilahkan untuk memimpin doa teman-teman. Dipersilahkan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hanif. Baik Ananda semua, di tengah kondisi COVID yang sudah luar biasa ini, kita masih bertahan untuk belajar dari rumah, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita untuk berhasil, gitu ya. Baik Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang rumus trigonometri jumlah selisih sinus kosinus. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari jumlah dan selisih sinus ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, begitu ya. You were born to win, but to be a winner you must plan to win, prepare to win and expect to win. Oke. Jadi kalian adalah anak-anak hebat yang akan terlahir menjadi pemenang. Tetapi untuk menjadi pemenang itu harus direncanakan, gitu ya. Harus dipersiapkan dan kita harus mengharapkannya. Tetap semangat untuk Ananda semua di saat kondisi kita yang luar biasa ini, ya, yang kondisi COVID yang sudah luar biasa, banyak orang yang meninggal, gitu ya. Bahkan mungkin ada saudara kita, ada teman kita, ada orang-orang di sekitar kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tetap jaga protokol kesehatan, tidak harus pergi kemana-mana kalau tidak penting sangat, begitu ya. Karena dengan kita berada di rumah dan kita belajar di rumah, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk memutus rantai COVID ini, gitu ya. Baik Ananda semua, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita akan mulai pembelajaran, Bu Yayu ingin absen dulu ya. Yang hadir, Ananda Hanif, ada ya, Adam Hairullah, Aisyah, Aulia Satya, Indira, Nada Ardelia, Etano, Khail Jonathan, Arisa, Asan, Alisa, alhamdulillah lengkap semua ya. Jangan lupa nanti isi absen di link yang sudah Ibu share, dan nanti silakan diisi ya di link yang sudah Ibu share di grup WA. Baik, berbicara dengan trigonometri, tentunya kalian di kelas 10 sudah belajar trigonometri yang tentunya sudah sangat paham ya apa saja yang dipelajari. Jadi di sini Bu Yai akan sedikit menceritakan sebenarnya siapa sih yang penemu dari rumus trigonometri ini. Beliau adalah Ahmad Ibn Abdallah Habas Hasib Marwazi, biasa beliau disebut dengan Al-Marwazi, begitu ya. Beliau adalah ilmuwan muslim yang lahir di sekitaran tahun 576 Masehi. Beliau lahir di Khorasan, Irak. Luar biasa nak, beliau adalah penemu rumus yang kita sudah familiar sekali, yaitu sindemi, kosami, tandesa. Dan beliau melalui konsep tersebut banyak hal akhirnya dapat dipelajari seperti dalam bidang astronomi, elektronika, statistika, kimia, ekonomi, bahkan hingga musik dan akustik. Jadi Al-Marwazi ini adalah
tokoh, selain tokoh matematika, beliau adalah tokoh ilmuwan geografi dan juga ilmuwan astronomi. Hal yang cukup fenomenal yang ditemukan oleh beliau ini adalah memprediksi ukuran-ukuran benda-benda langit. Salah satunya adalah matahari. Beliau memprediksikan ukurannya berapa nih? Ternyata diameter matahari diperkirakan sebesar 56 miliar ya, Nak. 77.966 km. Ini luar biasa ya, 35.281,30 mil. Kalian bisa bayangkan ya betapa kecilnya kita manusia gitu ya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita, yang kita bisa membayangkan matahari sekian dan bagaimana dengan benda-benda langit yang lainnya. Artinya dengan kita belajar trigonometri tentunya seorang Al-Marwazi bisa memprediksi tentang besarnya matahari. Kalian pun nanti dengan belajar trigonometri dan terus-terusan akan belajar berikutnya, kalian akan lebih tahu banyak wawasan. Baik, dari trigonometri ini apa sih yang akan kita pelajari, Nak? Di sini ada 2 kompetensi dasar, yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus kosinus. Di sini indikatornya apa? Pertama, memahami konsep sinus kosinus. Berikutnya, memahami hubungan antara fungsi sinus dan kosinus yang dinyatakan dalam rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Berikutnya, menganalisis rumus jumlah dan selisih trigonometri. Berikutnya adalah menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Terus untuk keterampilannya gitu ada 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Di sini indikatornya adalah menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ini akan kita pelajari ya. Sekarang kira-kira untuk apa sih dalam kehidupan keseharian gitu ya trigonometri itu? Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang grafik waktu kelas 10 atau mungkin mencari sudut-sudut istimewa gitu. Sekarang ternyata ada juga gitu ya. Di sini bahwa ada jembatan darurat. Nah, ini ada kasus nih ya. Jadi ini ada sebuah jembatan ini terletak di Wonosari di kilometer 6. Ternyata ketika hujan lebat, jembatan ini longsor sedalam 3 meter gitu, dalam 3 meter. Sementara di sini akan dibuat jembatan darurat. Jembatan darurat tersebut akan memerlukan balok-balok besi dan balok-balok kayu. Pembuatan jembatan akan berbentuk seperti gambar seperti ini. Jadi jembatan akan dibuat memiliki penyangga berupa besi tegak, berdiri, dan disertai kawat besi yang melintang dari atas tiang penyangga menuju ke ujung jembatan. Jadi bentuknya seperti ini. Yang di kalian gambarnya berupa segitiga ya. Arisa belum buka itunya ya, Nak ya. Berupa segitiga ya, berupa segitiga. Dan tentunya dari segitiga ini kita bisa menghitung berapa sih yang dibutuhkan, panjangnya besi ini berapa dibutuhkan, terus kawatnya ini berapa. Bahkan kalau dikembangkan lagi, Nak, dari tingkat kekuatan dari baja ini, dari baja ini itu bisa diperkirakan kekuatannya menggunakan ilmu lain ya, yaitu tentang mekanika medium kontinu. Sekarang setelah kita mengetahui ya kegunaan dari trigonometri yang sudah saya sampaikan tadi, kita coba akan review sejenak nih, Nak, materi yang kita sudah pelajari kemarin, yaitu tentang jumlah selisih sinus. Sekarang perhatikan di sini ada 4 soal. Gue kasih waktu kira-kira setengah menit, coba tolong diingat-ingat. Kira-kira kalian masih ingat nggak materi ini? Itu ada 4, gue kasih waktu setengah menit. Silahkan coba dikerjakan begitu ya. Ada sin 70 cos 20 ditambah cos 70 sin 20. Berikutnya ada sin 110 cos 50 dikurang cos 110 sin 50 dan seterusnya. Ada 4. Sekarang dari keempat ini adakah yang mencoba mengerjakan? Siapa nih? Saya, Bu, mau, Bu. Ya, silakan Jonathan sayang. Berapa Baik, jawabannya? jawaban untuk nomor A adalah sin 90, Bu. Karena saya dapat dari rumusnya sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B, Bu. Lanjut yang B, ada yang mau coba? Aku mau, Bu. Ya, Arisa, silakan. Kalau yang B itu saya jawabannya sin 60 dari rumus A min B. Jadi sin A kali cos B dikurang cos A dikali sin B. Oh ya. Oke, berarti sudah ketemu ya. Terima kasih Arisa sudah Etano, apakah benar jawaban Arisa? Iya, Bu, sama, Bu. Saya menggunakan rumus yang sama. Oke, terima kasih. Lanjut yang C. Siapa yang mau nyoba C? Saya mau coba, Bu. Siapa yang dulu nih? Alisa ya tadi ya? Siapa tadi? Bu, nggak kelihatan. Kalau yang C ini saya dapatnya sin A, Bu. Karena dari rumus sin A min B itu sin A cos B min cos A sin B. Oh ya. Bagaimana Indira? Apakah betul jawabannya? Betul, Bu. Saya juga sama. Oke, terima kasih. Lanjut untuk yang D. Sin 3A cos A. Mencoba A. Jadi hasilnya sin 4, Bu. Sin 4A. Oh, sin 4A. Baik ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ke materi inti yang akan kita pelajari, kita perlu review kembali, Nak, karena materi prasyaratnya banyak di sini. Ya. Yang pertama itu tentang perbandingan sudut. Materi ini materi yang sudah kita pelajari waktu kelas 10 kemarin. Waktu kelas 10 kemarin,
perbandingan sudut. Ada yang ingat perbandingan sudut? Sebentar saya tunjuk, boleh? Atau ada yang mau nyoba perbandingan sudut? Saya mau nyoba, Bu. Boleh. Apa perbandingan sudut itu, Nak? Jadi perbandingan sudut itu artinya itu perbandingan sudut siku-siku. Contohnya itu seperti kosami, sindemi, dan tandesa, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut, sudut istimewa. Sudut istimewa, ada yang mau nyoba? Saya mau coba, Bu. Ya, apa sudut istimewa? Sudut istimewa itu sudut-sudut yang ada dalam segitiga siku-siku. Sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Oke, ya. Terima kasih. Sudah ingat ya, nilainya ada di sini. Ini boleh dihafal, boleh misalkan kalian agak lupa-lupa, coba dilihat kembali. Berikutnya sudut berelasi. Ada yang mau nyoba sudut berelasi? Ada yang Ya, mau Saya ingin coba, Bu. Lutfi ya? Iya, Bu, saya mau coba. Sudut berelasi itu sudut yang terkait dengan kuadran, Bu. Kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 sinnya saja, kuadran 3 tannya saja, kuadran 4 cosnya saja, Bu. Oke, terima kasih ya. Ini perlu diingat terus ya, karena ini akan kepake untuk sampai trigonometri setelah ini, gitu ya. Lanjut, Nak, tentang jumlah selisih yang kita pelajari kemarin, ada yang masih ingat? Tadi yang sama ya, rumusnya yang dipakai tadi. Mau coba, Bu. Ya, silakan. Apa jumlah selisih sinus kosinus? Kalau jumlah sinus yang beta sin alfa plus beta itu, dia itu dipecah jadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, tapi kalau misalkan sin alfa min beta itu, dia jadinya sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta, Bu. Oke. Betul ya? Pinter sekali. Ternyata kalian masih ingat. Baik, kita sudah mereview materi prasyarat yang akan kita pergunakan untuk menurunkan rumus berikutnya, gitu ya. Seperti ini. Yang kita rumuskan kemarin ini sin A plus beta yang tadi dibacakan tadi ya. Sekarang di pertemuan kita kali ini kita akan mencoba merekonstruksi rumus, gitu ya. Mungkin kalau di buku-buku semuanya sudah ada jawabannya gitu. Tapi kita ingin bahwa kita harus mengetahui bahwa rumus itu dari mana. Kalau kita tahu rumus itu asalnya dari mana, kita akan lebih mudah menghafal seperti itu. Karena dalam trigonometri ini soalnya banyak sekali nak rumusnya. Jadi kalian harus paham ini asalnya dari mana. Itu saya meminta kalian untuk mengerjakan LKPD ya, yang sudah saya share di grup WA. Pengerjaannya ini berkelompok ya, nak berkelompok dan waktunya itu 15 menit. Dan untuk pembagian kelompoknya, saya minta tolong Tua kelas Hanif untuk membaginya, sayang ya. Membaginya. Di sini Bu Yayu akan bantu ini ketuanya ya. Ketuanya ini ada Hanif, Adam, Indira, Aisyah. Untuk berikutnya kepada Ananda Hanif, dipersilakan untuk memilih. Silakan. Untuk kelompok saya itu ada Arisha, Satya, dan Asandi. Adam. Untuk kelompok saya ada saya sendiri, lalu ada Alisa. Aulia di sini ya. Indira. Kalau saya itu di kelompok saya ada saya sendiri, Nada, sama Lutfi, Bu. Terus berikutnya sayang Aisyah. Untuk di kelompok saya ada saya sendiri dan Ethanol, Bu. Untuk mekanismenya silakan kalian masuk ke breakout room masing-masing, gitu ya. Breakout room masing-masing, kelompok 1 itu di breakout room 1, breakout room 2 di kelompok kelompok 2, kelompok 3 di breakout room 3, kelompok 4 di breakout room 4 ya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Silakan didiskusikan gitu ya. Keaktifan diskusi kalian itu akan menambah nilai keterampilan dan nilai sikap. Ya, kepada Anda semua silakan dipersilahkan untuk menuju ke breakout room-nya masing-masing. Setelah ini saya akan ngecek ya, Nak ya. Masuk ke breakout room-nya kalian. Silakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum. Bagaimana kelompok 1, Nak? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, ini nggak ada sih, Bu. Kalian bisa ngerjain. Oh, ya. Masih mengerjakan. Aku boleh nanya, Bu? Iya. Ya, boleh, sayang. Iya, Bu. Saya mau nanya, kan ini yang cos A plus B sama dengan sin 90 min A plus B, itu di samping ketiga ada sin 90 min A cos B dikurang cos 90 min A sin B. Itu dapatnya dari mana ya, Bu? Coba diulang, sayang. Cos A 90, gimana? Itu yang sama dengan ketiga, Bu, yang di share screen. Maaf, Nak. Bu Yayu sedang ini ketendang tadi. Baik, yang mana, Nak? Yang ini? Sama dengan ketiga, Bu, di share screen jumlah ya itu, Bu. Oke. Jadi di situ kan 90 min A min B. Itu kan rumusnya kan kalau sin
A min B itu kan sin A cos B dikurang cos A sin B. Ya, berarti sama nih. Berarti sin 90 min A cos B dikurang, oke nak, ini plus kan ya? Tahu ya, dari plus ini dibuka jadi min ya. Berarti di sini min cos 90 derajat min A sin B. Sekarang masih kita ingat trigonometri sudut berelasi bahwa sin 90 min A itu kalau 90 berarti dia menjadi cos ya. Dia di kuadran 1 kan? Berarti dia cos A, sin 90 min A itu sama dengan cos A, ya kan? Berikutnya cos B, cos 90 min A itu juga jadi sin B, ya, seperti itu. Maka di sini jawabannya seperti itu ya. Jadi cos A, cos B min sin A sin B. Seperti itu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, berarti sudah paham ya. Baik. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ananda semua, kalau tidak ada berarti Bu Yayu akan menuju ke breakout room berikutnya ya. Silakan kalian diskusikan lagi untuk yang soal-soal berikutnya biar kalian nanti lebih paham. Seperti itu ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu Yayu ke room 2 ya. Iya, Bu, hati-hati, Bu. Jadi sebenarnya tuh lanjutannya itu sini tuh jadi cos, Dam. Oh, gara-gara pakai itu ya, yang sudut berelasi ya. Iya, bener banget, Dam. Nah, Pakai masuk ke konsep yang sudut berelasi. jadi cos. Bentar, Lis bacain dong, Lis. Gue lupa, Lis. Lis. Jadi cos A. Oh, cos A, terus? Iya. Terus itu B-nya digabung nggak sih ke dalam? Apa dipisah? Gimana deh, gue nggak ngerti. Gimana, Sat? Oh, di ini ya, nggak sih, yang sin 90 cos beta gitu-gitu. Ada yang bisa dibantu, Nak? Ininya dulu, Bu, yang dari sini menjabarkannya lupa, Baik. Bu. Kalau sin A plus B itu kan sin A cos B plus cos A sin B ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya. Berarti dia kalau sin 90 min A plus B itu anggap 90 min A itu jadi A saja. Berarti menjadi sin 90 min A cos B ditambah cos 90 min A plus sin B. Begitu, coba ditulis dulu. Iya, Bu. Sin. Salah. Ini 90 derajat min A cos B ditambah cos 90 min A ya sin B. Oke. Ini kan gara-gara sudut berelasi jadi sin 90 jadi cos alfa cos beta ditambah sin A sin B. Ya, sudah, Bu, sudah terbukti, Bu. Nah, oke, sudah paham ya. Silakan Ya, Bu. dikerjakan untuk yang berikutnya, yang berikutnya ya. Yang tadi yang ada tan, ada soal-soal, silakan dikerjakan. Soalnya nanti ini akan dikumpulkan begitu ya. Oke, semangat terus Baik, untuk kelompok 2. Terima kasih semangatnya. Bu menuju ke kelompok 3 ya, Nak ya. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang cos doang. Sin A cos A apa? Sama. Ya. Udah bisa ya, lanjut ya? Bisa, Bu. Oke, terus semangat, lanjutkan, kerjakan juga yang berikutnya ya. Berikutnya soal-soalnya dikerjakan, nanti kita akan bertemu di main room ya, Nak ya. Jadi kalau cos A sin B itu buat dicari tan A-nya ya, No? Iya, terus kalau yang sepernya yang dikali seper cos A cos beta per seper itu kan sama aja dikali 1, jadi nggak ngerubah hasil. Oke, ngerti. Ya, Oke, Ananda, adakah yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham? Boleh ditanya ke Bu Yayu. Sudah ngerti, Bu? Oh, alhamdulillah. Dari saya sudah sih, Bu. Oh, sudah. Oke. Baik, Ananda semua, kalau silakan dikerjakan untuk yang lainnya juga, begitu ya. Yang soal-soal yang lainnya juga dikerjakan, termasuk soal-soalnya dikerjakan ya. Setelah selesai 15 menit kita akan balik ke main room ya. Kita akan jika sudah selesai kita akan balik ke main room. Terima kasih ya, tetap semangat. Terima kasih, ini hebat kelompok 4 nih sudah bisa nih. Kita mau menuju ke main room ya. Oke, 15 menit sudah berlalu. Terima kasih yang sudah masuk kembali ke room ya. Oke, baik Ananda semua, kita sudah menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan kepada kalian, gitu ya. Sudah saatnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, gitu ya. Tentunya di 4 kelompok ini sudah mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, semuanya sudah dikerjakan. Dan di sini saya akan meminta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan satu poin penting, yaitu tentang cos A plus B sama dengan sin 90 derajat min A plus B. Kepada kelompok 1,
dipersilakan untuk mempresentasikan. Iya, Bu. Silakan. Hanif akan menuliskan. Silakan mempresentasikan ya. Saya langsung mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin menjawab soal nomor 1 ini, yaitu cos A plus B sama dengan sin 90 min A plus B. Jadi di sini minnya ini dikali sin 90 minnya ini dikali silang ke dalam gitu, Bu. Jadi sin 90 min A min B. Maksudnya dibuka kurungnya sayang ya, bukan Iya, dikalikan. Nah, dibuka kurungnya, iya. Nah, lanjut. Sebentar pelan-pelan. Hanif masih nulis. Ya, kurungnya digeser ya, dibuka kurungnya, terus berikutnya kurungnya digeser begitu. Iya, begitu. Lanjut. Kemudian sin 90 min A cos B sama dengan cos Saya dulu ya. A plus B. Cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sudah, Bu. Jadi jawaban kami yaitu cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan cos A plus B. Di sini boleh Bu Yayu sedikit menambahkan bahwa perhatikan di sini, dari sini ke sini itu perhatikan di sini ya, Bu Yayu hanya menguatkan saja bahwa cos 90 derajat min A, ini kita kurungin dulu sayang di sini. Min B, begitu ya. Ini kenapa? Biar kalian masih ingat dengan rumus yang kemarin. Ya, sorry, ini bukan cos tapi sin ini ya, sorry. Ini sin. Sin, begitu ya. Karena sin A min B itu sama dengan gitu ya. Sin A cos B dikurang cos A sin B gitu ya. Terima kasih ya kelompok 1 sudah betul dan jawabannya ternyata sama. Sekarang kita menuju ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari yang kedua yaitu cos A min B. Kepada kelompoknya Adam dipersilahkan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yayuk dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ada rumus yaitu cos A min B sama dengan sin 90 min A min B. Dapat diuraikan menjadi sin sama dengan sin 9 dalam kurung 90 min A tutup kurung ditambah B itu karena yang minnya itu dikali ke dalam ya, ditambah B. Lalu selanjutnya sin 90 min A itu dapat kita jadikan 90 min A-nya ini sebagai A, lalu B-nya ini sebagai B. Sesuai rumus sin A plus B yaitu sin A cos B plus cos A kali sin B, maka hasil dari sin 90 min A plus B ini menjadi sin 90 min A cos B ditambah cos 90 min A sin B. Lalu sinnya ini kita ubah menjadi cos A kali cos B ditambah cosnya berubah menjadi sin A dikali sin B. Jadi cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, sudah merekonstruksi rumus. Sekarang mungkin Bu Yayu pengen mempertanyakan kenapa cos 90 min A itu menjadi sin A? Kenapa? Bu, saya ingin mencoba menjawab. Ya, boleh.
Itu karena menggunakan konsep sudut berelasi, Bu. Jadi sin Betul. 90 min A sama dengan cos A, Bu. Baik, terima kasih. Kita menuju ke kelompok 3. Minta tolong untuk mempresentasikan tan A plus B kepada kelompok 2. Minta tolong untuk dihapus, Nak. Kita menuju ke rumus yang berikutnya. Rumus tangen jumlah 2 sudut. Ya, saya minta tolong kelompok 3 untuk mempresentasikan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diawali dengan sin alfa tambah beta. Kalau misalkan kita uraikan itu menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Lalu cos alfa tambah beta kalau kita uraikan menjadi cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Lalu kemudian itu kedua pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 1 per cos alfa kali cos beta. Kita lanjutkan yaitu sin alfa tambah beta kalau diuraikan menjadi sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian cos alfa tambah beta kalau diuraikan menjadi cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Kemudian penyebut dan pembilangnya sama-sama dikali 1 per cos alfa kali cos beta. Sehingga penyebutnya setelah dikali yaitu sin alfa kali cos beta per cos alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta per cos alfa kali cos beta. Itu tadi pembilangnya. Kemudian penyebutnya setelah dikalikan 1 per cos alfa kali cos beta menjadi cos alfa kali cos beta per cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta per cos alfa kali cos beta. Nah, itu pada pembilang yang paling atas itu ada sin alfa dan cos alfa itu bisa dicoret atau bisa dijadikan sebagai tan alfa. Kemudian 1 dikurang tan alfa tan beta. Sudah, Ibu. Terima kasih untuk kelompok 3 memaparkan. Bagaimana untuk kelompok lain? Apakah ada yang bertanya atau mungkin ada yang tidak sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh kelompoknya Indira? Sama ya? Sama, Bu. Oke. Bagaimana Khael Jonathan? Apakah sama, Nak? Iya, Bu. Jawaban saya sama dengan yang sudah diberikan Indira, Bu. Ini jawabannya sama ya, bahwa tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa tan beta. Menuju ke pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang tan alfa min beta sama dengan di sini ya, sudah diketahui. Silahkan diuraikan. Kali ini saya akan memaparkan penurunan rumus dari tan alfa min beta sama dengan sin alfa min beta per cos alfa min beta. Pertama kita uraikan sin alfa min beta menjadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta per lalu cos alfa min beta kita pecah menjadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Lalu di bawahnya kita tulis lagi pemecahan dari rumusnya, sin alfa cos beta min cos alfa sin beta per cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Lalu dikalikan oleh 1 per cos alfa cos beta per 1 per cos alfa cos beta. Lalu hasilnya adalah sin alfa dikali cos beta per cos alfa cos beta dikurangi oleh cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Lalu per cos alfa dikali cos beta per cos alfa cos beta ditambah sin alfa kali sin beta per cos alfa dikali sin beta. Lalu bisa dicoret untuk yang di bagian atas cos beta per cos beta menghasilkan tan alfa, lalu cos alfa dengan cos alfa menghasilkan tan beta. Lalu yang di bawahnya menjadi dicoret semua akan jadi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Jadi hasilnya adalah tan alfa tan beta per 1 ditambah dikurang tan beta, hasilnya tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Sudah dari penurunan rumus tan alfa min beta. Sekian, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan tan alfa min beta. Atau ada yang berbeda jawabannya, silakan. Bu.
Silakan. Ini jawabannya udah sama sih Bu, kayak punya kelompok saya. Sudah ya? Iya, aman. Oke, sekarang Bu Yayu pengen bertanya nih ya. Nanti boleh kita akan diskusi di sini. Misalkan di sini kita tidak kalikan seper cos A cos beta dibagi seper A cos beta, boleh nggak? Baik, Anda semua, adakah yang ditanyakan sampai sini? Adakah yang ditanyakan? Ya, jawabannya sama ya dengan yang ditulis. Adakah yang ditanyakan sampai sini, Nak? Ya, sudah tidak ada ya? Oke, sudah paham semua ya? Ya? Sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup, baik. Terima kasih. Silakan di kelompok 4 sudah menayangkan. Terima kasih sudah mempresentasikan. Minta tolong untuk dihapus screen-nya ya. Kita menuju ke soal berikutnya. Untuk lebih memantapkan kembali, di sini ada soal. Ada 2 soal ya, Nak ya. Jadi yang pertama ini silakan diperhatikan dulu soalnya, boleh soal ini sudah ada ya, sudah saya kirim ke kalian. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan 2 soal, insya Allah kalian bisa ya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu. Oke, sudah 1 menit. Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Yang lainnya silakan diperhatikan ya. Karena ini pembuktian, Nak. Jadi butuh agak pemikiran. Cos A, cos beta dikurang ya. Sin A, sin B, sin alfa, sin beta kali ya. Yang lainnya silakan diperhatikan ya. Nanti kalau nggak tahu silakan ditanyakan kepada Satya. Tulisannya besar-besar ya ini ya. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini saya bantu nyoretnya ya, Nak ya, biar teman-temannya pada ngerti ini. Sebentar. Ini yang dicoret ini ya. Ini sama ini. Begitu ya. Ini adalah yang dikerjakan Satya. Aulia Satya. Adakah yang pengen bertanya, teman-teman? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, sayang. Etano. Iya, Bu. Itu yang cos kuadrat alfa kok yang bawahnya itu bisa jadi 1 min sin kuadrat alfa, Bu. Oh iya, terima kasih Etano yang sudah bertanya. Iya, Bu. Aulia Satya, bagaimana, Nak? Asalnya dari mana itu? Itu asalnya adalah dari rumus identitas trigonometri. Oke. Bagaimana? Etano sudah paham, Nak? Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah bisa mengerti dari apa yang dikerjakan Satya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dari pekerjaannya apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, terima kasih ya. Kita akan menuju ke nomor 2. Adakah yang mau mencoba mengerjakan? Saya mau coba, Bu. Oh ya, silahkan Indira. Nah, ini itu tan alfa min betanya itu dipecah itu dari rumus yang tadi kita ketemu itu. Nah, jadi tan alfa sama tan beta itu tinggal diganti sama yang udah diketahui. Nah, kalau udah kayak gini itu, dia tinggal disamain aja penyebutnya. Yang lainnya silakan diperhatikan ya. Sudah, Bu. Perhatikan, Nak, di sini tan A plus tan beta dibagi 1 plus tan A tan beta dibagi ya sama ini jawabannya. Oke, ini jawabannya. Mana yang dicoret, nah ini? Jadi ini silakan yang mana yang bisa dicoret, Indira? Yang bisa dicoret itu yang bagian bawahnya, Bu. Ini saya coret ya, Bu. Yang ini dicoret sama yang atas itu. Begini ya, P plus 1 min P plus 1 berarti ini entek ya. Habis. Ini habis. Oh, ini masih ada ini sama ini. Jadi 2 ya. Di sini P kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang bertanya? Sampai sini ada yang bertanya, Nak? Baik, Anda semua. Terima kasih untuk Indira sudah memaparkan. Baik ya, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita lakukan, kita turunkan rumus hari ini ya. Tadi cos A plus B apa tadi dari kelompok 1 yang mengerjakan? Cos A plus B sama dengan ditambah apa dikurang, saya? Dikurang sin A, sin B. Oh ya. Lupa ya, Risa. Oke, enggak apa-apa. Jadi cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Baik. Lanjut ke kelompok 2 yang tadi mempresentasikan. Cos A min B sama dengan? Cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A dikali sin B. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Tadi yang sudah menurunkan rumusnya, silakan. Itu tan alfa plus beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Oke, sama ya. Sekarang lanjut tan alfa min beta. Silakan. Untuk yang tan alfa min beta itu hasilnya tan alfa min tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Terima kasih ya, anak-anak. Baik, akan saya kasih penguatan bahwa kesimpulan dari
apa yang kita pelajari hari ini, yaitu ada 4 rumus yang kita tambah lagi gitu ya nak ya, bahwa cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Yang ketiga, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta dibagi 1 min tan alfa tan beta. Yang poin keempat, tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta dibagi 1 plus tan alfa kali tan beta. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya nak ya. Baik, biar kita lebih yakin lagi, kita akan kuis ya. Silakan dibuka aplikasinya kuis. Silakan bergabung di 588505. Ya, terima kasih sudah 4 5. Baik ya, sudah lengkap, kita mulai. Oke. Terima kasih untuk Lutfi yang juara 1, Aulia juara 2, Alisa Kinanti juara 3. Ya. Selamat ya. Untuk yang 3 pemenang akan mendapatkan tambahan nilai nanti di akhir. Oke, kita sudah selesaikan materi kita hari ini ya. Sebagai penutup, kita akan ada kesimpulan dan refleksi sebagai refleksi dari pembelajaran kita kali ini yang menurut saya luar biasa kalian. Adakah yang mau menyampaikan bagaimana kesan-kesan kalian untuk pembelajaran saat ini? Salah satu bisa mewakili Hanif mungkin. Hanif mau menyampaikan bagaimana refleksi untuk pembelajaran kita kali ini? Sebelumnya makasih buat kesempatannya. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup mudah dimengerti, materinya juga mudah masuk ke otak, dan cara penyampaian materinya juga berkelompok gitu, dan itu membuat kami lebih mudah untuk berdiskusi dan lebih mudah untuk memahami materinya lagi. Jadi menurut saya kami hari ini bisa memahami materi dengan baik. Oke, terima kasih untuk Hanif, dan untuk teman-teman yang lain, Bu Yayu sudah sediakan ya di link ada di sini ya, refleksi jumlah selisih sinus kosinus, nanti silakan diklik dan diisi ya, minta tolong diisi. Dan juga ada tugas pekerjaan rumah di Google Classroom dengan link yang di sini ya, di sana ada kelas kalian, kelas 11 MIPA istimewa namanya, silahkan nanti masuk ke sana, silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan maksimal hari ini pukul 15 seperti biasanya, begitu ya, pukul 15 seperti biasanya. Silakan nanti dikerjakan dengan diuraikan, karena soalnya di situ PG begitu dan diuraikan ya. Dan nanti hasilnya akan menjadi tambahan untuk nilai ulangan harian, juga ditambah untuk nilai keterampilan. Demikian nak. Terus untuk pertemuan berikutnya nak, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jumlah selisih sudut ganda atau sudut rangkap begitu ya. Jadi kita sudah tahu dasarnya itu dari jumlah selisih, kalau jumlah selisih tan jumlah selisih. Berikutnya nanti adalah jumlah selisih sudut ganda atau sudut rangkap. Baik anak-anak semua, pesan sekali lagi Bu Yayu kepada kalian, tetap semangat kepada kalian, bahwa keberhasilan itu hanya bisa diusahakan, bukan sekedar dicita-citakan, seperti itu ya. Doa-doa terbaik untuk kesuksesan kalian, semoga kalian sukses terus, semoga kalian akan mendapatkan perguruan tinggi nantinya yang diinginkan, gitu ya. Dan tetap semangat, sekali lagi jaga protokol kesehatan, terapkan 6M, tidak perlu pergi kemana-mana, tetap belajar dari rumah, dan tetap semangat bahwa belajar dari rumah itu bukanlah sebuah hambatan, tapi itu sebuah tantangan kepada kita, dan kita bisa membuktikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk semangatnya kali ini, dan kesabarannya karena tadi jaringannya Bu Yayu kurang bagus ya. Dan semoga ini bisa menjadi bekalan yang baik untuk kalian. Terima kasih. Saya minta tolong kepada Hanif untuk memimpin berdoa penutup ya. Kepada Hanif, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Anda semua. Setelah ini kalian silakan istirahat. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih anak ya. Terima kasih Bu.